Iya Bang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidq wal wafa. Amma ba'd faqad qala ta'ala 'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Saya hanyalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidin syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Ayah ibu, alhamdulillah pagi hari ini senang sekali bertemu kembali mewajah silaturahim dengan kita semua berjamaah Masjid An-Nas Pamulang MA ini dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah nggak kurang apapun ya Pak ya. Insyaallah dalam kondisi yang sangat baik. Wabil khusus hari ini istimewa karena kita baru saja melewati satu momentum yakni 12 Rabiul Awal, kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Persis di masjid ini hari kemarin di hari Jumat saya bertugas untuk khutbah dan saya sampaikan tema utamanya adalah baginda Nabi SAW itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Surahnya surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107. Yang itu kemudian nyambung dengan pernyataan Nabi sendiri, innama ana rahmatun muhda, saya hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Lalu pesan sosialnya kemudian disampaikan kemarin adalah kalau baginda nabinya itu adalah sosok kasih sayang, sosok pengasih, sosok penyayang, maka kita yang ngaku umatnya Nabi mestinya mencontoh baginda Nabi, berqudwah, mengikuti langkah demi langkah, mengikuti sifat sikapnya Nabi SAW, yakni pribadi yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Ayatnya ditutup dengan lil alamin, kepada alam semesta, berarti bukan hanya kepada manusia, apalagi bukan hanya kepada orang yang beriman bertakwa, tapi kepada seluruh alam semesta, bukan hanya manusia. Kita tetap menunjukkan kasih sayang itu kepada semuanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemarin saat khutbah saya pengen sebenarnya untuk menghubungkan dengan peristiwa yang baru saja kita alami sebagai bangsa dan negara, yang beberapa hari lalu luar biasa Pak ya, demonstrasi yang berlanjut anarki gitu ya. Cuma khawatir kalau di Jumat, kalau khutbah Jumat khawatirnya nanti menjadi masalah karena ada pro kontra, termasuk urusan politik gitu ya khawatirnya. Maka pagi hari ini melalui taklim saya kira lebih elegan kalau disampaikan, ada pesan bahwa kita boleh menyatakan pendapat, itu dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Sebagai bangsa dan negara kita juga boleh menyatakan pendapat dalam konteks syariahnya, tapi tetap nggak boleh anarkis, nggak boleh kemudian menghancurkan yang nggak ada hubungannya, MRT, mobil apa namanya itu Pak, Jaklingko dihancurin itu. Iya, silakan sampaikan pendapatnya dengan cara yang santun karena kita adalah umat yang santun, umat yang penuh kasih sayang gitu. Kalkulasinya sekarang sudah keluar, DKI saja sudah lebih dari 80 miliar kerugian negaranya, kerugian kerusakannya. Kalau skalanya nasional sudah konon lebih dari 900 miliar ya Pak totalnya gitu. Itu yang bayar kita lagi melalui pajak yang diperes udah gede-gedean itu. Kita memperjuangkan agar kita bangkit dari keterpurukan, kita sendiri kemudian yang melakukan itu gitu. Sangat disayangkan. Kami ini, saya termasuk di dalamnya, 98 tuh demonstran. Kami benar-benar naik di atas gedung DPR MPR gitu ya. Demonstrasinya kalau kemudian tujuannya baik, tidak dengan menghancurkan, saya kira akan mendapatkan hal yang baik gitu ya. Silakan saja, tapi dengan catatan jangan sampai kemudian menghancurkan. Ustaz, habisnya kalau ngomong baik-baik nggak didengar. Dirusuh dulu baru kemudian. Yang dikhawatirkan ada tumpangan, Pak. Yang dikhawatirkan ada tumpangan. Niatannya baik, tujuannya baik, ya kemudian ditumpangi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Kita mahasiswa nggak ngerti apa-apa nih.
anak-anak kita yang diterjun di lapangan nggak ngerti apa-apa. Baik, harapannya kemudian kembali sebagai umat yang penuh kearifan, kebijaksanaan, kesantunan, cinta kasih dan kasih sayang, yang mengikuti baginda Nabi SAW, hendaknya kita semua umat Islam mampu mengendalikan diri, jangan sampai merusak. Silahkan menyampaikan pendapatnya, dan alhamdulillah sekarang sudah didengar Pak, sudah 17 plus 8 belum 17 sudah, ya Pak, sudah 17 plus 8 sudah direspon. Jadi arogansi kekuasaan sudah yang dipertontonkan kemarin begitu, sekarang sudah dikoreksi. Pejabat-pejabat negara, anggota DPR yang tunjangannya luar biasa gitu, itu dipangkas dan seterusnya. Suara kita sudah didengar, dan insyaallah mudah-mudahan itu membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia di masa depan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alladzina kulintan sadihal hadadan mustafa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, belum disetel. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita siap mulai. Hari ini kita sampai di bab yang ke-18 tentang khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin kita baru saja tuntaskan bab yang ke-17 tentang tawassul wasilah. Selesai wasilah yang diperbolehkan definitif adalah dengan amal soleh. Wasilah berikutnya adalah wasilah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Wasilah yang berikutnya adalah wasilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya wafat, meninggal dunia gitu, dan seterusnya sudah kita bahas kupas tuntas. Selesai. Hari ini bab yang ke-18 tentang khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada 2 poin yang dibicarakan dalam khutbah Idul Fitri Idul Adha itu. Yang pertama adalah tentang jumlahnya. Apakah khutbah Id itu sama dengan khutbah Jumat 2 kali atau boleh 1 kali? Statusnya bagaimana? Apakah menjadi rukun dalam sholat Id atau sebenarnya itu adalah anjuran saja? Satu. Kemudian yang kedua adalah tentang bacaan takbir di rakaat di khutbah pertama dan khutbah kedua. Karena dua-duanya digugat ini. Yang kedua ini bacaan takbirnya berapa kali di khutbah pertama, berapa kali di khutbah kedua gitu. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkannya. Hari ini kita bahas satu persatu, mulai dari bagian yang pertama tentang berapa kali khutbahnya. Dulu pernah saya khutbah di MA ini di sana ya Pak, di lapangan. Saya ingat saya dikasih kursi. Pokoknya cirinya kalau ada kursi, berarti 2 kali. Kalau tidak ada kursi berarti cuma 1 kali. Beberapa tempat yang lain dua-duanya saya pernah gitu. Mau sekali mau 2 kali no problem. Hari ini kita bahas bagaimana sumber hukumnya, apa dalilnya, dan bagaimana kualitasnya. Baik, kemudian terakhirnya bagaimana pendapat ulama mazhab tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah. Sumbernya dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillah. Kata Jabir bin Abdullah, saya menyaksikan Rasulullah SAW as-salata yaumal Id. Salat Id. Saya menyaksikan Rasulullah salat Id. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah. Nabi memulai salat Id itu salat dulu baru kemudian khutbah. Inilah bedanya dengan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah, khutbah dulu baru kemudian sholat. Apa sebab? Khawatirnya pada bubar. Begitu sholat Jumatnya sholat duluan Pak, itu ada pulang nggak ada khutbah lagi. Itu dia. Ya, itu syariatnya memang Nabi SAW yang melakukannya. Namanya berarti ini sunnah fi'liyah. Hadis seperti ini disebut sebagai sunnah fi'liyah. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah
yang merupakan perilakunya Rasulullah. Rasulullah nggak berbicara, khutbah Jumat itu begini atau khutbah Id itu begini, itu qauliyah. Kalau Nabi mempraktekkan kemudian diceritakan, namanya berarti sunnah fi'liyah. Sumber rujukan yang hadis juga, yang sahih juga, valid juga. Lanjutnya, bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa azan, tanpa iqamah. Enggak ada azan, enggak ada iqamah. Ya Pak. Jadi kalau Idul Adha, Idul Fitri beda sama Jumat. Tidak ada azan, tidak ada iqamahnya. Kalau Jumat azan. Bahkan kalau azannya Nabi memang satu kali. Azan 2 kali itu zamannya Utsman bin Affan. Gitu ya. Azan pertamanya di pasar. Karena orang nggak punya jam zaman itu. Gitu. Banyak yang terlena bisnis gitu. Baru azan sekali, baru kemudian azan kedua kalinya di saat di masjid. Baik. Nah, kalau khutbah Id atau sholat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Catat yang tidak ada itu azan dan iqamah. Bagaimana kalau MC? Gimana Pak MC? Zaman Nabi ada MC nggak sih? Yang namanya persis MC pasti nggak ada. Sebab orang Arab nggak ngomong Inggris. Master of Ceremony nggak mungkin, ya kan? Ya Pak, apapun bahasanya. Apakah Nabi punya misalnya Bilal, umumin dulu misalnya. Ada begitu? Ya. Ada sebagian yang sekarang saklek-saklekan. Zaman Nabi nggak ada MC, nggak boleh ada MC. Ada Pak. Jangan dikira ya. Oke. Zaman dulu di kampung tuh MC-nya nggak pakai mengumumkan perolehan amal, mengumumkan tata tertib segala macam, bukan. MC-nya tuh Bilal. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu kalau khutbah tuh ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-khatib al minbari fala yatakallam ahadukum kama yatakallam faqad lagha fala jum'ata la ansitu. Itu MC ceritanya. MC-nya ngingetin hadis Nabi, orang beriman segala semua jamaah masjid sebentar lagi akan naik khatib akan naik mimbar. Jangan ada yang bicara, sebab siapa yang bicara maka sholat Jumatnya lagho, sia-sia. Kalau sia-sia berarti nggak sah Jumatnya, nggak ada Jumatan untuknya, berarti nggak sah ya Jumatan. Itu hadis Nabi yang disampaikan. MC sebenarnya Pak, ngingetin, jangan pada berisik, handphonenya simpen. Itu MC sebenarnya mah, cuma caranya model dulu. Itu kalau untuk khutbah Jumat. Kalau untuk khutbah Id bagaimana? Sebenarnya MC juga sama, ansitu wasma'u wa'u gitu. Dengarkan. Ya kan? Perhatikan. Itu MC sebenarnya, Mas. Cuma ada sebagian yang keras-kerasan gitu. Pokoknya zaman Nabi nggak dilakukan, nggak boleh. Kita di sini sudah belajar benar ya Pak, sudah matang lah kita sudah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram. Nggak otomatis haram. Ada 6 dulu kita belajar. Ada 6 hal Nabi nggak lakukan. 1 nggak kepikiran. Contohnya mimbar. Yang bikin adalah ibu-ibu. Ya Rasul, kami di belakang nggak kedengeran. Boleh nggak bikin mimbar? Oh ya silakan. Itu ya tuh. Yang keduanya adalah apalagi Pak? Khawatir memberatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli shalah. Siwak. Apalagi yang ketiga khawatir, apalagi Pak? Bisa jadi yang ketiga lupa gitu. Nabi lupa. Selesai sholat, ya Rasul tadi ayatnya hilang beberapa gitu. Itu dinasakh apa? Dihapus. Oh enggak, saya lupa. Bisa. Jadi ternyata tidak semua. Yang keempatnya bukan kebiasaan Nabi. Nabi dihidangkan dob, masih ingat? Biawak, bukan biawak kita ya, tapi kadal gurun, enak gitu dan itu nggak kotor, bersih, karena biawak memakannya rumput dan sayuran gitu. Tapi Nabi nggak biasa makan, jadi nggak mau, Nabi nggak makan. Salman habisin tuh, gitu. Salman Al Farisi yang dapat berkahnya Pak. Itu. Jadi tidak semua. Yang lainnya adalah satu lagi khawatir, yang kelimanya khawatir menggoyahkan iman orang. Masih ingat nggak? Ka'bahnya Nabi Ibrahim tuh nggak seperti sekarang.
Ka'bah kita sekarang ini kan kayak kubus, Pak. 11 kali 11 sekian kali 11 meter kan. Tingginya sekian kan kayak kubus, kotak gitu kan ya. Ka'bahnya Nabi Ibrahim kalau mau diluruskan sesuai dengan Nabi Ibrahim, Ka'bahnya Nabi Ibrahim panjang kayak rumah. Ya Pak, ini Ka'bah sekarang, Ka'bahnya Nabi Ibrahim tuh sampai Hijr Ismail. Aisyah, kalau saja saya tidak khawatir umat Islam ini goyah imannya, saya pengen mengubah Ka'bah ini sebenarnya, kembali ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Itu sebab Bapak Ibu, kalau kita masuk Hijr Ismail sama dengan masuk dalam Ka'bah. Karena memang itu bagian dari. Ada hikmahnya sekarang ya. Kan jadi kita bisa sholat di dalam Ka'bah, Pak. Hebat banget kamu bisa sholat di dalam Ka'bah. Iya, di Hijr Ismail. Itu nggak harus jadi maaf presiden untuk bisa masuk dalam Ka'bah kan, kita bisa masuk Hijr Ismail. Baik, itu beberapa 6 poin yang ternyata Nabi tidak lakukan, tidak otomatis haram. Termasuk di dalamnya nggak ada MC zaman Nabi. Sekarang boleh nggak? Boleh. Apalagi transparansi demi transparansi keuangan ya. Sekarang mah zaman transparansi, Pak. Kalau nggak transparan di demo ininya DKM-nya. Kan sama, dewan juga kan. Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan. Saya anggota dewan, Pak. Cuma beda fasilitas ya dong ya, Kang ya. Bapak rahimahullah, ini jadi bedakan. Yang enggak ada itu azan dan iqamah. Kalau MC naik ngumumkan siapa petugasnya, boleh nggak? Boleh. Ini bukan azan, bukan iqamah kok. Bukan azan, bukan iqamah gitu. Baik, lanjutnya summa qama mutawakkian ala Bilal. Setelah itu kemudian Nabi berdiri mutawakkian ala Bilal, bertatakan pada Bilal. Jadi Nabi, mungkin nabinya saat ini sudah kondisi seperti tidak diceritakan umur berapa di mana ini. Nabinya pegangan Bilal, berdiri pegangan Bilal. Mungkin khutbahnya lama ya kan. Yang dipegang Bilal bin Rabah, kita tahu ya. Kok bisa berpegangan pada Bilal? Iya, mungkin karena lamanya itu. Bapak Ibu sekarang dari generasi sebelum kita, orang tua kita dulu pegangannya bukan pada Bilal bin Rabah. Soal Bilalnya sudah nggak ada. Pegangannya sama teken tongkat gitu. Di masa lalu tongkat di kampung saya, tongkatnya tuh benar-benar bukan tongkat, bukan. Tapi tombak, ujung tombak masih utuh apa adanya. Itu tombak bekas sisa-sisa perjuangan zaman Belanda gitu. Halo, apa tujuannya di masa lalu? Benar sih khotibnya itu memang telakan tadi, kayak kalau nabinya kepada Bilal, kalau di sininya pakai tombaknya tombak beneran. Tujuannya begitu ada musuh menyerang, ini bisa jadi senjata gitu. Bapak jangan salah, masjid kita tuh punya mihrab, punya mimbar. Mihrab itu dari kata harb. Harb artinya apa? Perang. Jadi ini tempat imam ini namanya mihrab. Itu dari kata harb, artinya perang. Mihrab itu adalah isim zaman, isim makan untuk harb, artinya perang. Mihrab berarti tempat menggelorakan perang. Ya, di masa lalu perang digagas, dirancang di masjid. Itu bagian dari perjuangan zaman Nabi, Pak ya. Itu disebut mihrab karena di sini Nabi membakar semangat juang umat gitu. Makanya disebut sebagai mihrab. Ya, banyak orang nggak paham. Disangka mihrab artinya apa gitu. Mihrab itu artinya tempat menggelorakan perang. Ngomporin, betul, ngomporin perang. Kalau sekarang bagaimana? Kenapa disebut mihrab juga? Iya, bakar semangat untuk beribadah. Sekarang jadi dialogin dikit. Bukan untuk berjuang gitu kan, tapi untuk beribadah gitu. Karenanya maka imamnya ngajak kita untuk banyak ibadah. Baik. Summa qama mutawakkian ala Bilal, pegangan sama Bilal. Kalau nabinya pegangan Bilal, boleh nggak kita pegangan pakai tongkat sekarang? Kenapa jadi nggak boleh gitu ya kan? Sesuai sunnah harus manusia, Ustaz ya. Ya kali pegangan 2 orang. Gitu ya. Fa amara bi taqwallah. Kemudian Nabi, ini isi khutbah selalu, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa hassa ala taatihi, menggerakkan untuk taat, memotivasi
Hishaf itu artinya adalah memotivasi orang untuk taat kepada Allah. Wa wa'adhu an-nasa, menasihati manusia. Ada takwa, ada mengajak taat, ada wa'adhu an-nas, menasihati manusia, nasihat. Jadi isi khutbah itu takwa, taat, nasihat. Wa dzakkarahum, mengingatkan mereka. Di antara nasihatnya itu adalah dzakkarahum, mengingatkan mereka jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Itu. Summa madha. Kemudian setelah itu Nabi lanjutnya hatta ata an-nisa, kemana? Lanjut menasihati kaum perempuan. Lewat, madha itu bisa artinya lewat. Di sini terjemahkannya apa, sebagai apa? Kemudian Rasulullah pergi kepada kaum perempuan. Madha itu artinya lewat. Berarti tadi khutbahnya di depan, lalu kemudian ke belakang, jalan ke belakang. Betul. Hatta ata an-nisa, kemudian mendatangi kaum perempuan. Berarti jalan-jalan, Pak. Bukan jalan-jalan, jalan maksudnya. Kalau jalan-jalan beda. Ya, jalan berarti ke belakang. Maklum belum ada toa. Iya. Ustaz, itu contohnya Nabi, khutbah pertama di depan, khutbah kedua ya enggak gitu juga kali gitu ya. Ya dipahami loh, orang zaman itu belum ada toa gitu. Mungkin suaranya nggak terdengar. Tapi memang ada pesan khusus untuk perempuan, kenapa Nabi langsung datangi itu. Fa wa'adhahunna, kemudian Nabi menasihati kaum perempuan itu, wa dzakkarahunna, mengingatkan mereka. Fa qala tasaddaqna. Nah, Nabi kemudian sifat fatwanya itu adalah petuah bahasa kitanya. Bersedekahlah hai kaum perempuan. Yang disuruh sedekah siapa Pak Bu? Kaum perempuan. Rupanya sejak zaman Nabi yang pegang duit tuh kaum perempuan. Bapak ini urusannya kerja aja udah. Halo. Udah gajian dong Pak. Orang yang pegang ATM istri. Ya, kasihan nih. Halo. Iya, bapak-bapak tuh kasihan. Halo, mau berangkat kerja aja minta bekal sama istri. Padahal dia yang kerja. Ya Allah, segitunya. Ya, Nabi merintahkan. Itu yang pertama. Mungkin guyonan tapi bisa jadi serius. Berarti yang megang keuangan adalah kaum perempuan. Yang keduanya bisa jadi tasaddaqna, itu karena maaf. Memang kaum perempuan beda sama kita. Bapak-bapak kalau diminta duit sama anak gimana Pak? Nyoh, nggak pakai nanya, ya. Kalau nanya, kalau minta sama ibunya, screening test dulu, meleki, buat apaan? Banyak amat, ya kan? Maka apalagi anak perempuan Pak, kalau minta mendingan sama bapaknya, betul? Oh, kan cocok. Oh, ada ibu-ibu di belakangku. Mohon maaf, ini bukan pelecehan sosial. Punya anak perempuan. Gitu. Iya, jadi screening tesnya panjang kalau kepada ibunya. Kepada ayah mah nyoh gitu kan, gampang banget gitu ya. Apalagi kalau digelendotin, ayah baik deh, ya Allah ganteng banget hari ini. Udah itu. Gitu ya. Oke. Jadi rupanya fenomena sosial ini yang megang duit kaum perempuan, yang kedua yang paling meleki juga. Tapi Bu, saya belain, Ibu wajar kalau kemudian perhitungan, bukan pelit, bukan. Perhitungan ya Bu. Karena Ibu yang paling tahu berapa harga minyak sekarang, harga beras berapa harga. Bagaimana ngatur penghasilan suami sebulan sekian, ini cukup butuh 1 bulan. Memang kita makan masih levelnya itu. Orang lain sudah sampai ke bulan, kita masih pada level bagaimana cara bertahan hidup dari bulan ke. Lanjutnya ada alasannya, faqala tasaddaqna, sedekahlah hai ibu-ibu, kata Nabi. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sebab kebanyakan kalian, bahasa redaksinya kebanyakan kalian. Bu, Pak, beda sama banyak di antara kalian. Kalau banyak di antara kalian, ya walaupun cuma 3 orang banyak disebutnya kan. Oke. Tapi kalau aktsarakunna, af'ala itu wazannya berarti tafdhil, kebanyakan kalian. Nah, berarti mayoritas. Beda ya.
Nah, di atas 50% maka mayoritas itu 50+1 menang. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam, sebab kebanyakan kalian menjadi kayu bakarnya neraka. Nah, bila serem nih. Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Lalu ada yang langsung protes, Pak. Nah, habis sembarangan aja. Masa kita disebut sebagai bakarnya neraka jahanam, kayunya neraka jahanam gitu. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'aul khaddain. Ada di tengah-tengah kaum perempuan ada yang berdiri Pak. Interupsi gitu. Saf'aul khaddain punya ciranya adalah saf'al khaddain. Khaddain itu pipi, dua pipi. Khad artinya pipi, khaddain dua pipi. Saf'a itu adalah warna di antara hitam dan merah. Pipinya kehitaman, kemerahan gitu. Ya, saya kira bukan pelecehan konteksnya ya, bukan. Ini hanya menunjukkan ciri orang perempuannya itu seperti itu. Faqalat lima ya Rasulullah. Dia kemudian bertanya langsung, kenapa ya Rasul kami ini menjadi hatabu jahannam, menjadi kayu bakarnya jahanam gitu. Bapak, kalau emak itu kata tanya kenapa apa gitu, maka maknya pendek ketika dihubungkan dengan huruf jar di depan. Misalnya amma yatasaalun, maknya pendek. Awalnya panjang, Pak. Ma apa itu kata tanya apa? Apanya awalnya panjang. Kalau ada depannya huruf jar an atau li atau bi gitu, maka maknya jadi pendek. Amma yatasaalun. Lima kenapa? Itu maknya pendek. Ma itu ada 16 macamnya. Ma paling banyak memang. Makanya jangan heran kalau di Indonesia juga banyak mak gitu. Anak kita kan mak mulu mak. Oke. Kalau maknya benda, barang, maknya panjang. Misalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknya bukan kata tanya. Mimma maknya panjang tetap. Kalau maknya kata tanya apa, maka maknya jadi pendek ketika dihubungkan dengan huruf jar. Itu salah satu ilmu bahasa Arab ya. Nah, dulu saya nyari-nyari kenapa amma kok jadi pendek maknya gitu. Padahal mak kan awalnya maknya panjang. Ternyata kalau dihubungkan dengan huruf jar di depan, maka otomatis huruf maknya menjadi pendek. Untuk membedakan dengan apa? Untuk membedakan dengan benda yang min ma razaqnahum yunfiqun tadi. 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Qala li'anna kunna tuksirna asyaka. Bu, tolong disampaikan nanti sama ibu-ibu yang lain. Alasannya Nabi, jawabannya Nabi adalah karena kaum perempuan itu tuksirna asyaka. Syaka itu adalah pengaduan. Ada syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqin an su'i hifzi farashadani ila tarkil ma'asi. Syakautu aku mengadu. Jadi syaka itu pengaduan. Oke. Sekarang syakau. Syaka mengadu, tuksirna banyak, kafir banyak. Sebab kalian banyak mengadu. Maksudnya banyak mengeluh. Kalau kita kaum laki-laki ini tangguh, udah biasa perang, ya kan Pak? Di jalan kena macet, untang-panting. Ada banyak di antara kita, kompleks saya tuh yang Jakarta Timur kerjanya gitu, pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap, nggak pernah kelihatan matahari, saking jauhnya perjalanan gitu, ya macet segala macam gitu. Tapi laki-laki mah tangguh, nggak banyak ngeluh. Kalau ibu-ibu, udah. Itu Bu, mohon maaf ini ceritanya Nabi yang menyampaikan. Nah, kalau masih nyambung dengan yang sekarang ya koreksilah. 1, banyak mengadu, banyak mengaduh, banyak mengeluh. Wa takfurna al-ashir. Wa takfurna al-ashir. Al-ashir itu adalah pasangan. Siapa Pak? Suami. Takfurna kufur kepada suami. Bukan kufur dalam pengertian tidak beriman, bukan. Kafaro itu lawan dari syakaro. Kafaro lawan dari syakaro. Kalau kafaro mana redaksional adalah menutupi. Orang kafir disebut kafir karena menutupi kebenaran dari dirinya. Dari ini keluar kata cover buku. Dari sini keluar kata koper. Koper kan nutupin bendang barangnya.
Termasuk orang yang tertutup juga disebut kuper. Nah, itu dari kata kafaro artinya menutupi. Kalau syakaro membuka. Oke. Takfurna al-ashir maksudnya adalah menutupi kebaikan suami. Ya Allah, itu suaminya udah soleh banget. Bahkan ada sebagian suami yang suami solehah. Ya nyuci, yang ngepel, yang itu suami solehah. Ya ada yang masya Allah semua. Pak, aku mau arisan itu. Suaminya bos di kantornya, biasa ngatur-ngatur orang tudang sampai di rumahnya jadi bah. Pantesan suami lebih banyak yang mati duluan. Rupanya sudah. Ya Pak, itu fakta kan ya gitu. Itu takfurna al-ashir. Dia oh. Iya. Baik. Jadi nggak pandai berterima kasih dengan suaminya kepada suaminya gitu. Ya Allah, kalau begitu solehnya suami itu, begitu ada salahnya, suami yang soleh sekalipun salah sekali aja, itu 20 tahun masih diungkap-ungkapkan. Masih aja di itu, kamu dulu kamu. Ya Allah mah itu 20 tahun lalu. Ya. Betul ya Pak? Kayaknya ini penderitaan yang sama. Curhat. Jadi Nabi dari zaman Nabi Pak, kebayang nggak? Kira-kira fenomenanya begitu perempuan-perempuan. Yang pertama tukfirna asyaka, banyak ngadunya, banyak ngeluhnya. Yang kedua adalah tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Itu penyebab dia menjadi bahan bakarnya jahanam. Ibu bapak rahimakumullah, ternyata kaum perempuan kebanyakan masuk neraka menjadi hatabu jahanam itu bukan karena bukan karena auratnya, bukan karena mulutnya gitu. Tapi yang utama adalah karena ini pengaduan kepada suaminya. Ini pesan universal. Ibu-ibu tolong disampaikan gitu ya. Pandailah berterima kasih kepada suami ibu. Suami ibu bukan siapa-siapanya ibu, tapi dia rela pontang-panting banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala gitu. Bisa untuk menafkahi anak istrinya. Nah, begitu meninggal yang mewarisi adalah anak dan istrinya gitu. Halo, dan kan yang potensinya paling besar kan kaum laki-laki duluan ya. Ini bahwa perempuan laki-laki bisa mendapatkan warisan dari istrinya, iya gitu. Tapi kan dia yang duluan, gimana warisinya? Ya, ulangi. Jadi kembali pesannya adalah berbaik-baiklah kepada suami ibu. Ya, muliakan suami ibu karena memang setiap manusia tahta aqdamil ummahat, surganya di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau istri, bagaimana suaminya? Ya, kalau suaminya ridho, gitu, maka surga baginya kan gitu. Banyak tuh hadisnya kan sudah kita sering dengar ya. Kalau seorang perempuan sudah ibadah taat kepada Tuhannya, bakti kepada suaminya, masuk surga yang pintu mana saja gitu. Sampai segitunya. Baik, ini pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Qala, sekarang qalanya siapa? Jabir bin Abdullah kemudian menyaksikan. Setelah Nabi perintahkan sedekahlah bu, gitu. Sebab kalian banyak yang menjadi kerak neraka jahanam, menjadi bahan bakar neraka jahanam. Gitu. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, kemudian kaum ibu itu ja'alna yatasaddaqna, bersedekah. Min hulihinna, bersedekahnya pakai apanya Pak? Pakai perhiasannya. Bersedekahnya pakai perhiasannya, bukan hanya duitnya tapi juga perhiasannya. Yulqina fi thawbi Bilal, itu perhiasannya dilemparkan ke bajunya Bilal. Jadi kalau hari ini kita taklim atau tabligh akbar, kemudian sorbannya dibawa untuk mengumpulkan sedekah, itu kira-kira bajunya Bilal kan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqritotihinna wa khawatimihinna. Khawatim itu khotimah.
Jamak dari khatimah artinya apa nih? Cincin. Cincinnya aqritatihin, aqritah itu giwang. Apa bahasa kita? Anting. Antingnya dan cincinnya. Coba sekarang Bu, sekecil-kecilnya anting berapa gram? Nah kan, paling tidak 1 gram lah ya. 1 gram sekarang berapa juta Pak? 2 juta dulu. Kebayang ya. Sedekahnya bukan main. Iya. Kalau kita 1 gram 2 juta ya, kita 2.000 aja masih mikir ntar gimana pulangnya buat parkir kan. Gitu masih Pak. Ya Allah. Gitu. Sebelah kanannya mau Jumatan, belakangnya bawa masukin duit 10 ribuan. Belah kiri 2 ribuan. Belah kiri 2 ribuan. Begitu khutbah Jumat ngantuk, tidur. Lewat kotak amal masukin gitu. Ceritanya pengen ngopi habis Jumatan. Halo. Gitu pulang Jumatan ngopi. Aduh. Datang DKM, tuker. Dibuat ngopi. Masya Allah. Ya Pak ya. Pengalaman. Kemarin 8.000 masih bisa ngopi. Ya Allah. Padahal zaman Nabi itu sedekahnya banyak-banyakan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini hadis yang pertama. Poinnya, nah, hadis ini sumber dijadikan sebagai rujukan untuk yang pakai 2 khutbah maupun yang 1. Mereka yang berpendapat khutbah Id itu hanya 1, mereka berpegang pada hadis ini. Menurut mereka Rasulullah hanya 1 kali menyampaikan khutbahnya, cuma bergerak saja ke belakang ke ibu-ibu. Oke. Sedangkan yang mengatakan ada 2 khutbah, mereka juga berpegang dengan hadis kaum laki-laki 1 kali kepada kaum perempuan 1 kali. Mereka yang mengatakan khutbah Idnya 2 kali juga mengiaskan khutbah Id dengan khutbah Jumat yang terdiri dari 2 khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini Pak, hadisnya sama tapi memahaminya berbeda. Kalau orang yang menganggap khutbah Id itu sekali, itu 1 rangkaian, nggak putus. Nabi khutbah di depan, setelah itu kemudian nyamperin ibu-ibu, mengkhutbahi ibu-ibu, itu khutbahnya cuma sekali. Gitu. Tapi bagi yang mengambil pendapat khutbahnya 2 kali, enggak, itu khutbah 2 kali. Khutbah pertama di depan, khutbah yang keduanya di belakang. Gitu. Itu ceritanya. Ditanya ini, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala haddatsani Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah an Ibrahim bin Abdullah an Ubaidillah bin Abdullah. Ubaidillahnya bukan Ubaidillah yang lagi ramai kemarin dulu. Ya, bin Utbah qala as-sunnah. Ini sumbernya dari sini. Jadi Imam Syafi'i merujuk kepada guru-gurunya begitu. Lalu disampaikan qala as-sunnah ay yakhtuba al-imamu fil idaini khutbataini. Yang sesuai dengan sunnah, ini menurut riwayat yang beliau kutip dari sampai dengan sahabat nabinya, yang sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah imam berkhutbah 2 kali dalam sholat Id. Yafsilu bainahuma bijulusin, dipisahkan dengan duduk seperti khutbah Jumat. Gitu. Qala Asy-Syafi'i wa kadzalika khutbatul istisqa wa khutbatul kusuf wa khutbatul hajj wa kullu khutbatin jama'atin. Semua khutbah termasuk di dalamnya salat khutbah istisqa berarti minta hujan. Khutbah al-kusuf itu gerhana matahari maupun bulan. Khutbatul hajj khutbah ketika di Arafah, ada khutbah Arafah. 2 kali sama dengan khutbah Jumat. Imam Syafi'i bukan ngarang-ngarang tapi merujuk kepada gurunya ke atas gitu. Itu perilaku sahabat. Karenanya disebut sebagai bahasanya as-sunnah. Bapak Ibu nanti ada istilah sunnah, ada nadab, ada mustahab.
Ya, ada lagi tatawwu'. Istilah-istilah ini sering kita dengar, sering terjemahkannya sama sunnah semua gitu. Walaupun sebenarnya ada pembedaan. Nanti kita sambungkan. Baik, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i merujuk kepada sumber riwayat yang beliau kutip gitu. Sesuai dengan sunnahnya Nabi adalah 2 kali khutbah. Menurut Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Mazhab yang 4? Tusannu indal jumhur. Tusannu disunnahkan indal jumhur menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa 2 kali khutbah Id itu disunnahkan. Wa tundabu indal malikiyah. Tundabu dianjurkan. Indal malikiyah menurut pendapatnya mazhab Maliki. Kalau tusannu bedanya apa? Nah tadi saya sebutkan. Ada sunnah, ada nadab. Apa bedanya? Kalau sunnah itu berhubungan dengan amaliyah ubudiyah. Berarti dianggap bagian dari ibadah. Sunnah berarti bernilai pahala ketika diamalkan. Kalau nadab itu dianjurkan. Dianjurkan berarti kalau dengan istilah nadab itu, ini istilah nadab itu usul fikih, istilah usul fikih. Kalau sunnah istilah fikih, usul fikih, istilah ilmu hadis, sunnah juga sama ya, walaupun beda persepsinya. Kalau sunnah dalam ilmu hadis itu semua perilaku Nabi, apapun yang terkait dengan Nabi disebut sebagai sunnah. Kalau dalam usul fikih, sunnah itu dimaksud adalah yang menjadi sumber rujukan hukum. Ya, gitu. Kalau nadab itu bedanya apa? Bedanya nadab itu adalah anjuran yang belum tentu menjadi bagian dari. Kalau sifatnya nadab tundabu berarti tidak otomatis bernilai pahala. Kalau sunnah kan otomatis bernilai pahala karena bagian dari ibadah. Tapi kalau nadab itu dianjurkan saja. Kalau mau dipakai ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Berarti kalau menurut mazhab Maliki, kalaupun khutbahnya 1 kali sah, gitu. Tidak berkurang pahalanya, gitu. Kira-kira itu menurut Malikiyah. Ulangi, tusannu indal jumhur wa tundabu indal Malikiyah. Disunahkan menurut jumhur ulama dan dianjurkan menurut Imam mazhab Malikiyah. Khutbatani lil 'idi, 2 khutbah untuk sholat Id, ka khutbatayil Jum'ah, seperti 2 khutbah Jum'ah. Fil arkan wasyurut wasunan wal makruhat. Baik itu rukunnya, syaratnya, sunnahnya maupun kemakruhannya. Pak, rukunnya sama. Rukun khutbah ada berapa? 5. Pertama, alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadat. Yang ketiga, Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim. 3, salawat. Yang keempat, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah, wasiat takwa. Yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat Al-Qur'an. Walaupun 1 ayat. Misalnya walaupun 1 ayat enggak apa-apa. Nun, sadaqallahul azim. Kebangetan. Nanti bagian akhir baru kemudian yang terakhirnya adalah mendoakan muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu di rakaat di khutbah yang kedua itu. Baik, ini berarti rukunnya sama, syaratnya sama, baik itu khutbah Id maupun khutbah Jumat sama. Rukun, syarat rukun, sunnah dan makruhnya sama. Ba'da sholatil Id, cuma bedanya dilakukan setelah sholat Id. Khilafanil Jum'ah, itu bedanya dengan sholat Jum'ah. Bila khilafin bainal muslimin, tidak ada perbedaan pendapat di antara orang Islam. Jadi menurut jumhurul ulama itu sunnah, menurut Malikiyah memang nadab saja dianjurkan, tapi tidak ada yang mengharamkan 2 kali khutbah. Sampai di sini kelihatannya waktu kita, Pak. Baik, bagian yang kedua tentang takbirnya nanti kita tambah belakangan insyaallah pada pertemuan. Silakan. Ya, Pak Haji. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat seorang khatib menyampaikan khutbah pada sholat Jumat ya, itu kan dilarang jemaah atau bahasa dilarang menyatakan sampai menyebut melarang anak-anak berisik aja, gitu aja nggak boleh. Kita menyebutkan sholat Jumatnya.
Nah, bagaimana kalau pada saat penyampaian khutbah itu khotib tadi ada doa, isinya doa. Semoga kita nanti mendapatkan sapaan. Lalu kita menyebut amin ya rabbal alamin. Nah, itu bagaimana kalau pada saat itu kita menyebut amin, apakah itu juga termasuk suara yang membatalkan? Dilarang ya kan? Khusus saja pada anak-anak nggak boleh. Iya. Nah, itu. Yang kedua kan nih terkait dengan fenomena alam besok hari Senin. Ada apa Senin? Ada gerhana bulan. Oh iya. Masya Allah. Baru Di media sosial hari Senin tanggal 7 ya. Ada terjadi gerhana bulan total. Dan mulainya itu gerhana mulai awal itu mungkin sore hari sampai pagi, tapi totalnya itu sekitar jam-jam malam. Nah, terkait dengan sholat gerhana bulan, apakah boleh dilakukan sendiri kalau memang tidak ada pelaksanaan sholat gerhana secara jemaat? Kemudian apakah harus ada khutbah juga untuk sholat gerhana bulan itu? Oke. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Ini pentingnya saya sambungkan dengan yang kedua, karena yang pertamanya belum disiapkan. Oh. Aduh, nggak keluar tuh Pak. Ya. Baik, ini saya sudah carikan ininya, apa namanya, kelengkapannya. Ini masih lagi testing ceritanya. Ya udah, nggak nyambung. Baik, alhamdulillah, yang pertama tentang bagaimana dengan amin, mengaminkan doanya khotib gitu ya di saat berkhutbah. Kalau hus aja nggak boleh, ya fala yatakallama ahadukum gitu. Gimana? Tidak boleh bicara, tidak boleh hus aja nggak boleh. Bagaimana dengan amin? Bapak Ibu rahimakumullah, poinnya ambil yang nggak boleh tadi itu adalah yang mengganggu kekhusyuan khutbah, ngobrol. Pak, sekarang pertanyaannya sebentar sebelum ke sana. Kalau sifatnya itu merespon apa yang disampaikan malah menjadi keharusan. Konkretnya mana contohnya? Contohnya adalah Nabi sendiri pernah dialog dengan makmum. Halo Pak, yang ini sahih juga derajat hadisnya kan. Nabi dialog dengan makmum yang datang belakangan. Gitu. Nabi sedang khutbah kemudian ya, ada orang yang datang terlambat gitu masuk masjid kemudian langsung duduk. Ya kan? Fulan, udah sholat belum? Belum ya Rasul, sholat dulu 2 rakaat. Dia jawab Pak. Oke. Kalau begitu sebenarnya poin utamanya itu jangan yuwaswis, jangan mengganggu gitu. Ya, jangan sampai mengganggu kekhusyuan ibadah khutbah Jumat gitu. Nggak boleh bicara tuh dalam konteks itu. Sekarang difahami lebih terlalu general gitu. Kotak amal aja nggak boleh lewat. Karena dianggap mengganggu gitu. Apa iya segitunya? Apa yang ada konsentrasi yang kita hilang gara-gara kotak amal Bang? Yang nggak gitu-gitu amat kali gitu ya. Jadi ceritanya kalau kontekstual gitu, nyambung dengan ceramahnya, nyambung dengan khutbahnya, amin termasuk di dalamnya, itu seperti dialognya Nabi dengan orang yang baru datang tadi. Sah saja nggak ada persoalan gitu. Dialognya sama khatibnya gitu. Amin. Ya tapi jangan juga mancing khotibnya gitu. Ya, no. Betul kan Pak? Betul. Gimana aja. Beda deh. Tabligh dengan khutbah beda. Bagaimana Pak? Baik. Ya gitu kira-kira. Ya jadi seperti kita biasa bisa kiaskan dengan dialognya Nabi dengan orang yang baru datang langsung duduk gitu, nggak sholat, Nabi kemudian minta untuk sholat. Bapak Ibu rahimahullah, sekarang fenomenanya berbeda. Bisa jadi mulutnya diem, tapi WA-nya nggak berhenti. Bagaimana? Boleh nggak itu? What's different kan? Apa bedanya? Ya kan? Kan dia sebenarnya lagi ngobrol kan gitu. Cuma nggak bersuara aja, ya kan Pak? Halo, maaf nanti kata orang yang bisu gitu, untung gue dong. Kan nggak bisa ngobrol gue ini. Oke gini. Bapak bisa bayangkan khotibnya lagi berkhutbah, saudara-saudara gitu. Oh, maaf jamaahnya di sekolah tunarungu semua misalnya kan gitu. Merekanya pada sibuk gini. Kan sama yuwas-wisu juga gitu. Poinnya itu adalah mengganggu kekhusyuan ibadahnya.
Termasuk di termasuk di dalamnya adalah tadi main WhatsApp, main WA gitu. Bapak kalau di masjid kita insya Allah aman, ya. Tapi di masjid perkantoran tuh banyak yang ngopi ketika khutbah. Ngopi. Astagfirullahaladzim, khutbahnya lumayan lama ini. Oh, ustaznya saya bilang, wah ustaz cuma setengah jam ini urusan ngopi dulu. Wah, kurang. Maksudnya gak ngantuk kalau tadi dulu ngopi duluan. Untungnya ini sih bukan khutbah ya. Iya. Oke, siap. Sebentar saya lanjutkan yang kedua. Yang keduanya tentang khutbah. Nah, apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apakah sama status khutbah Id itu dengan khutbah Jumat? Nah, itu persoalannya. Kalau khutbah Jumat itu al-khutbatani maqamu rak'atani minadz-dzuhr. Khutbah Jumat itu memposisikan diri sebagai 2 rakaat sholat zuhur. Kalau Bapak sholat zuhurnya bukan qashar nih, sholat zuhur tapi 2 rakaat. Sengaja 2 rakaat doang, kira-kira sah nggak sholat zuhurnya? Enggak kan? Maka kalau nggak ikut khutbah Jumat, nggak sah sholat Jumatnya. Apalagi ditiadakan hari ini karena kondisi banyak demo, jadi langsung sholat aja, nggak usah ada khutbah lagi gitu misalnya gitu. DKM-nya langsung dilengserkan gitu. Iya, kalau khutbah Jumat, kalau khutbah Id gimana? Khutbah Id, istisqa, khutbah gerhana gitu. Apakah itu menjadi dalam tanda kutip rukun bagian dari ibadah sholatnya itu sendiri? Mayoritas ulama menyatakan semuanya itu adalah sunnah saja. Tidak ada yang mewajibkan khutbah untuk Id. Jangankan untuk istisqa atau untuk kusuf, gerhana gitu. Bahkan khutbah Id sekalipun itu statusnya adalah sunnah. Bukan bagian, bukan wajib. Batal sholat Idnya kalau nggak ada khutbahnya misalnya gitu. Enggak batal. Kalau Bapak dalam perjalanan misalnya kan, kena macet di jalan nih, kita siap-siap pulang kampung saat Idul Fitri misalnya, kena macet di jalan gitu, lalu sempatan sholat sendiri. Ya siapa yang khutbah, orang sholatnya sendiri. Masa ya sholat sendiri, khutbah sendiri? Saudara-saudara sekalian, gitu. Boleh sholatnya yang disunahkan, khutbahnya nggak ada nggak apa-apa. Termasuk khutbah gerhana gitu. Kalaupun maaf tidak ada misalnya gitu, ya nggak batal sholat gerhananya. Bapak bisa sholat gerhana sendiri nggak apa-apa, nggak ada khutbahnya. Tapi kalau sholat gerhananya di masjid, ya kita ngikutin sunnahnya. Hari ini kita tahu kan sunnah itu bukan berarti ditinggalkan nggak apa-apa, bukan, rugi, gitu ya. Sunnah kalau ditinggalkan rugi karenanya, maka tentu kalau di masjid sholat gerhananya kita rame-rame di sini ya adalah khutbahnya. Khutbahnya berapa kali terserah. Kalau mau mengikut jumhur tadi sama dengan khutbah Jumat berarti 2 kali. Tapi kalaupun sekali sah. Bapak sederhana sekarang logikanya. Kalau khutbah sekali aja sah, apalagi 2 kali. Jangan dibalik. Yang 1 kali sah, kalau 2 kali batal. Gimana tuh ceritanya? Logikanya gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau memungkinkan memang disunnahkan untuk khutbah. Ada khutbah Id maupun sholat gerhana dan seterusnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gimana? Bapak di dalam perjalanan misalnya nggak ketemu masjid gitu, sholat Jumat sendiri, namanya sholat apa? Zuhur, bukan sholat Jumat gitu. Itu bedanya. Siap? Ya Pak, mari silakan. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengar bahwa kalau ibu berdosa, suami ikut nanggung. Ya kan? Kalau suami berdosa, ibu tidak takut, tidak nanggung dosanya bapak. Nah itu kaitannya itu gimana? Tolong dijelaskan. Baik. Jadi kenapa yang diancam-ancam sama ibu-ibu ya? Kenapa suaminya enggak gitu? Bisa jadi ibu itu pelit gara-gara suaminya. Bapak yang rahimahullah, catat satu hal. Suaminya yang menanggung itu adalah yang hal-hal yang berkaitan langsung dengan suami.
Kalau dosanya itu dosa karena ada keterkaitan dengan suaminya. Kalau dosanya dosa personal, ibunya itu sendiri, istri kita sendiri, urusan dia. Maaf misalnya kalau bapak larang jangan pakai jilbab, ngapain sih jelek tahu? Wajar kalau kemudian dosanya kepada suami. Sebab memanglah wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Tapi kalau suaminya melarang istrinya untuk berhijab misalnya, kan berarti istri berdosa gara-gara suaminya. Maka sebenarnya dia berdosa itu karena si suami kan gitu. Wajar kalau kemudian si suami menanggung dosanya. Karena itu amal dia juga, bukan amal si istri doang. Paham ya Pak ya? Amal dia juga, bukan karena amal istri. Sebaliknya sekarang, sebalik kondisinya. Suaminya nyuruh pakai hijab. Sekarang lagi ramai soal ini. Ada artis yang cerai gara-gara istrinya nggak mau pakai jilbab atau sebaliknya gitu ya. Jelek mau pakai jilbab gitu. Itu suaminya nyuruh pakai jilbab, tapi si istri makan. Ya apa bu? Misalnya gitu, istrinya tetap nggak mau berhijab misalnya. Apakah suaminya nanggung dosanya? Tidak. Kan dia udah lepas dari tanggung jawab. Saya sudah nyuruh kok istri saya nggak mau, urusan dulu. Gitu. Jadi ayatnya benar. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra, surah An-Najm itu benar. Orang tidak akan menanggung apapun kecuali dosanya sendiri. Kalau ada keterlibatan si suami, istrinya berdosa, wajar kalau kemudian suami bertanggung jawab. Tapi kalau suami sudah memerintahkan untuk berhijab, istrinya balelo, itu tanggung jawab dia sendiri, dosanya dia sendiri. Hubungannya dengan ayat ini, ini juga nyambung berarti para suami, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila, hadis sahih dari Bukhari itu. Hai para suami, ada teks yang lain, nasihati istrimu dengan sebaik-baiknya, sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, kalau dibiarkan bengkok terus. Tapi kalau kamu paksa, patah. Nah itu tugas kita adalah istausu bin nisa'i khairan, nasihati, dekati istri kita dengan baik gitu. Potensi keburukannya ya kita lurus-lurus biar kemudian dia bisa dirampung. Kira-kira gitu tadi. Jadi berkaitan dengan belanja TOD itu. Sudah kita pakai murah deh. Waktu suluknya 5,50, ini 6. Ini saya lihat yang sono masih 5. Oh ternyata ini lebih cepat. Iya, sekarang sudah lewat waktu haram. Alhamdulillah sudah bisa kita berarti sholat syuruk atau sholat syuruk atau sholat duha awal waktu pagi setelah ini. Baik, alhamdulillah rupanya mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa petik pagi hari ini. Soal dialognya kita bisa bikin nanti sampai sana. Siap. Curhat sampai sana. Soalnya ada COD-nya itu. Ya, insyaallah. Baik, ada kekurangan kesalahan di sana sini, mohon maaf. Terutama kalau ibu mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung ibu, menyampaikan apa yang disampaikan gitu. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua. Soalnya kalau mati, kalau ini yang dicabut, kalau ibu gitu jangan sampai seperti itu. Ya, kan mending Anda bersyukur. Karena bersyukur pada suaminya gitu jadilah. Baru aja. Amin. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, lenturkan lunakkan hati kami semua, sehingga kami ya Allah dapat membangun cinta kasih di antara kami semua ya Allah. Semakin erat semakin kuat persaudaraan di antara kami ya Allah. Dengan yang kemudian kami siap rela berjuang bersama ya Allah untuk membangun masjid kami, membangun lingkungan kami, membangun masyarakat kami, bangsa negara kami, membangun agama kami. Alhamdulillah ya mujib as-sa'ilin istajib doa rabbul alamin. Wa la balana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan setiap keluarga kami
anak cucu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.